Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, saudaraku semuanya, para al-hudur al-mubashir wa ghairil mubashir yang hadir langsung atau berjarak, al-ahbab, para kekasih, pemirsa, penonton semuanya yang terhubung dengan jaringan udara keluarga media Al-Hayah. Semoga Anda semuanya sehat, Anda semuanya selamat, ya kan, diberikan kemudahan, kelancaran, kesuksesan dan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Hari ini 26 Dzulqa'dah, Masya Allah, hari Jumu'ah, hari yang mulia. Dalam sepekan, ya, kalau dilihat dari juz 26 dengan seluruh surat dan bagian-bagiannya secara umum, dan juga yang terlintas pada hari ini di pikiran saya, di hati ada, jadi berbicara tentang mata hati, ya. Jadi begitu indah sekali ini omongan, ya kan. Ada dua organ tubuh. Kalau disebut mata, orang pasti langsung jadi menunjuk ini. Tapi ketika disebut hati, artinya dua yang terpisah, maka dia ada yang di organ dalam. Para ahli internis hati dia tahu, tapi secara organ. Tapi kalau dimajmukkan mata hati, maka langsung mempunyai makna yang spesifik, yaitu hatinya melihat sesuatu tidak dengan mata yang kasat ini. Nah gitu, dengan mata yang kasat ini yang kelihatan di depan, jadi untuk melihat ini namanya jadi mata hati. Maka yang disebut buta itu bisa juga karena matanya tidak bisa memberikan informasi, itu disebut orang buta. Tapi juga disebut pula jadi yang buta adalah mata hatinya. Fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Ya, ini di surat Al-Hajj memang posisinya 17, bahwa di kisaran ayat yang ke 45-an atau 46, coba dilihat. Maka sesungguhnya yang jadi mata itu tidak buta yang mata ini, tapi yang buta adalah mata hatinya. Berarti demikian, manusia ada sisi rohani dan ada sisi gaib, ya kan. Ada sisi rohani, ada sisi gaibnya. Yang paling gampang ketika kita melihat diri kita, yang kelihatan inilah yang sisi jasmani dan kelihatan. Dari sisi organ aja ada organ yang kita tidak bisa melihatnya. Dalam kedokteran disebut internis, penyakit dalam. Tidak bisa melihat paru, tidak bisa melihat ginjal, tidak bisa melihat liver, limpa, ya kan, jantung. Jadi ini adalah bagian dari sisi gaib dan sisi dalamnya dari organ yang sebetulnya ada. Nah, kalau mata hati kaitannya adalah dengan rohani, ya kan, tidak bisa jadi secara langsung dipotret dari yang lahir ini. Makanya disebut basirah, ya kan, atau latifah. Jadi basirah itu adalah penglihatan rohani, penglihatan mata batin, ya kan. Kemudian latifah itu lembut rahasia Allah Subhanahu wa taala. Jadi segalanya ketika terlatih, ya kan, terlatih, yang lahir dilatih untuk jadi berolahraga, menfungsikan yang ada, maka dia juga akan baik, terlatih dengan baik. Begitu juga yang mata hati tadi, bila terlatih dan kemudian dipakai dan digunakan, maka dia juga akan terpakai normal dengan baik untuk membaca hal-hal yang abstrak, ya kan. Kalau jadi yang mata ini membaca untuk yang konkret. Misalnya sekarang mau ada tamu gitu. Jadi kalau dilihat dari mata,
biasa itu tidak akan kelihatan, ya kan. Jadi karena dia masih ada di Bintaro misalnya, masih ada di tol dalam. Tapi kalau dilihat dengan mata hati, maka bisa juga kelihatan. Di antara mata hati itu adalah jaringan seluler yang tidak kelihatan, kuotanya tidak kelihatan ini, itu adalah bagian dari itu. Masya Allah Ta'ala. Nah ini maka di dalam diri kita ini, manusia ini ada sisi lahir, ada sisi penglihatan mata hati. Di juz 26 luar biasa di penghujung surat Al-Ahqaf itu ada ayat wa idh sarafna ilaika nafarum minal jinni yastami'unal Qur'an. Jadi ketika kita ngaji itu fisik, ngaji itu kelihatan. Tapi ternyata bersamanya jadi ada keterlibatan yang tidak kelihatan. Bahkan perasaan kita, ingatan kita itu tidak kelihatan. Jadi ingat ini halaman sekian dan itu nggak kelihatan ingatannya itu. Maka wa idh sarafna ilaika nafarum minal jinnya ikut ngaji dan orang nggak tahu. Yang tahu adalah yakin bahwa jinnya ikut ngaji, yang jin muslim. Malaikatnya ikut ngaji padahal tidak kelihatan. Ya, itu di lembaran terakhir dari surat Al-Ahqaf. Surat Al-Fatih ini juga sisi yang namanya kemenangan. Kemenangan yang diberikan oleh Allah melibatkan la ilaha illallah, yaitu masalah ketenangan. Itu nomor satu. Wa anzalas sakinata alaihim laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim anzalas sakinata. Jadi ketenangan itu adalah kemenangan pertama, dan ketenangan itu nggak bisa dilihat, fisiknya nggak bisa. Kalau mau lihat orang tenang pasti melihat orangnya. Kalau orangnya tidak kelihatan gelisah, matanya tenang, ya kan, tangannya juga tenang, maka dia adalah tenang. Tapi ada orang yang diam aja sebetulnya dia gelisah pikirannya. Nah, gitu. Nah, ini adalah bagian dari kerohanian, ya kan, batin jadi manusia. Termasuk kerinduan, ya kan, rindu, kangen itu juga jadi bagian dari gaibnya manusia. Ada orang mau sarapan ke sini nih kan bisa pengen ketemu, bisa rindu, bisa kangen juga kan. Itu adalah bagian dari batin manusia. Dan ini bisa kuat, bisa tidak kuat, sama aja. Jadi kuatnya mata ini maka terpenuhinya suplai yang ada, vitamin A, vitamin E, maka ini akan kuat. Kalau enggak maka dia juga akan kabur. Kabur bukan lari, bukan, maksudnya ngelihat sesuatu burem, itu namanya kabur. Begitu juga mata batin manusia. Jadi dia akan kuat bila terus diasah. Yang menajamkan mata batin cuma satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita berinteraksi dengan Allah kuat, maka jadi mata batin kita akan kuat. Makanya kalau Ibnu Athaillah As-Sakandari menyebutnya latifah rabbaniyah, ya, itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tentu kalau dalam ilmu tasawuf hanya bisa dipunyai oleh orang yang banyak riyadhah. Riyadhah itu melatih mata batin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan biasanya kalau menghafal, mengingat, itu pun matanya ini merem, padahal jadi jadi mata batinnya adalah melihat. Iya. Nah, medianya ke Allah tentu masalah keyakinan, mengimani sesuatu seperti Al-Quran, hadis, Rasul, malaikat. Jadi keimanan yang kuat, kemudian interaksi yang kuat, itu akan jadi menghasilkan mata batin yang positif. Sehingga jadi Allah memberikan kekuatan basirah, kekuatan penglihatan mata batin, ya kan, yang merupakan jadi wujud dari latifah rabbaniyah. Makanya ada yang bisa melihat, oh dia kira-kira begini, dia begini.
Nah ini kadang tidak bisa dijabarkan karena itu mata batin, tapi tidak bisa dipakai setiap saat. Itu adalah bila sangat dibutuhkan, kemudian memohon kepada Allah atau menyebut nama Allah atau mengkonekkan, maka kemudian jadi Allah memberikan penglihatan itu dan mata batin. Dalam kasus kenabian sering kali dikaitkan dengan wahyu, dikaitkan dengan ilham dan menjadi jawaban. Jadi misalnya fa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa 'alal mu'minin wa anzala junudan lam tarawha. Jadi wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla misalnya. Itu adalah bersumber dari jadi mata batin dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia sebelumnya sudah mempunyai kebiasaan jadi membangun komunikasi antara dia dengan Allah melalui ibadah-ibadah fardu, sunat dan seterusnya. Ya. Ini adanya bukan teori di Islam aja. Jadi di dalam dunia lain, bahkan termasuk ilmu yang sering dikatakan fiktif, mungkin wayang, itu juga ada. Jadi semalam saya jadi mendengarkan cerita bahwa ada tamu ke Pandowo minta jimat Kelimosodo. Nah ternyata dia persis jadi gambarnya seperti Krishna. Ternyata jadi setelah dilihat dengan jadi mata permonojati, mata batin, ternyata orang itu bisa menyerupai Krishna. Setelah dilihat oleh Arjuna dan Janaka, ternyata dia adalah menyerupai Krishna. Oh ternyata dia adalah pencuri. Nah gitu. Nah kalau mata biasa dan saat itu jadi Janaka pun tidak mampu menembus itu, dan ketika sudah diingatkan, coba lihat dengan mata batin kamu. Ya. Jadi tidak bisa dipakai setiap saat. Jadi memang ketika dibutuhkan dan connect sama Allah dan dia terbiasa untuk merawat dengan keimanan yang tinggi, keimanan yang tajam, menjaga fardu, menjaga sunat dan terus berkomunikasi, maka diberi kekuatan mata batin namanya. Mata batin. Coba tadi subhanallah, jin gaib, malaikat gaib, ya kan? Kalau tadi surat Qaf, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Setiap jadi yang kita lakukan ini, kita omongkan itu bersamanya ada yang gaib. Setiap lafal kita dicatat oleh raqib dan atid. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas-sam'a wa huwa syahid. Ini surat Qaf. Jadi Quran ini menjadi peringatan bagi yang punya telinga dan punya mata. Tidak semuanya orang yang punya telinga, punya mata bisa mengambil Al-Quran. Itu yang dimaksud adalah pendengaran sima'a qabulin, mendengarkan yang menerima dan melihat dengan mata batin. Nah gitu. Ya, itu yang terlintas jadi di kita. Maka setiap kasus yang ada ini nanti geger-geger di di luar sana, ada konferensi pers, ada pada demo, coba lihat dengan pakai mata batin Anda sebetulnya gimana dan akan bagaimana. Itu biasanya Allah akan memberi petunjuk, meskipun hasil penglihatan mata batin itu tidak boleh diobral. Halo, hasil penglihatan mata batin tidak boleh diobral, karena nanti tidak ada bedanya antara tukang ramal, dukun dan orang alim. Nah gitu, itu nggak ada bedanya. Tapi bahwa dia akan ngomong saat dibutuhkan, saat kepepet, saat genting, bahwa ini adalah begini, dan itu 80% itu benar. Ya, disebutun quwwatul basirah wa quwwatul latifah ar-rabbaniyah, dan setiap orang itu ada, tergantung mengasahnya, bahkan termasuk di luar orang muslim pun ada.
Nah, jadi begitu. Cuman sebutannya beda-beda. Kalau di luar orang Islam bisa juga sumbernya dari setan. Nah, dari kotoran namanya istidraj. Kalau orang mukmin ilham, ya kan, wahyu, ya kan, atau ilham. Dan kalau wahyu, kalau itu nabi dan rasul, kalau para kekasih Allah yang sudah terbiasa maka disebut karamah, ya kan, dan itu subhanallahil azim. Jadi hampir tidak ada batas antara dia dan Allah subhanahu wa ta'ala. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.